Baik, perkenalkan nama saya Almaliansa dengan prodi Administrasi Publik. Di sini saya akan menjelaskan esai yang berjudul Birokrasi Canggih Mewujudkan Pelayanan Publik Cepat dan Transparan di Indonesia. Birokrasi di Indonesia seringkali dikritik karena dianggap lamban, rumit, dan tidak transparan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Banyak keluhan dari warga negara mengenai proses yang berbelit-belit dalam mengakses pelayanan publik. Hal ini terkait dengan administrasi izin usaha, pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Kendala ini menghambat tercapainya tata kelola pemerintah yang efisien dan memadai. Birokrasi yang kompleks dan panjang seringkali menambah beban masyarakat, terutama dalam hal waktu dan biaya yang harus dikeluarkan untuk memperoleh layanan yang dibutuhkan. Hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tetapi juga mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Pemerintah Indonesia telah menyadari pentingnya perubahan dalam birokrasi demi meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien. Salah satu cara untuk mencapai hal ini adalah dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir. Inovasi dalam birokrasi, terutama yang berkaitan dengan digitalisasi pelayanan publik, berperan penting dalam menciptakan birokrasi yang lebih responsif, terutama transparan dan efisien. Dengan menggunakan teknologi canggih, berbagai proses administrasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama dan melibatkan banyak pihak, kini bisa dilakukan dengan lebih cepat dan mudah. Esai ini akan membahas upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, cepat, dan transparan melalui berbagai inovasi dalam pelayanan publik. Pembahasan akan meliputi latar belakang perlunya perubahan dalam birokrasi, contoh-contoh inovasi yang telah diterapkan, tantangan dalam implementasi inovasi tersebut, serta dampaknya bagi masyarakat dan pemerintah. Birokrasi yang efisien dan transparan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan di publik di Indonesia. Pelayanan publik yang buruk dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan memperburuk kualitas hidup masyarakat itu sendiri. Salah satu kendala utama yang dihadapi masyarakat dalam mengakses pelayanan publik adalah proses administratif yang panjang dan berbelit-belit. Sistem birokrasi yang terlalu rumit seringkali menyebabkan warga negara harus menghabiskan banyak waktu untuk memenuhi persyaratan administratif yang tidak jelas, pada akhirnya menambah beban sosial dan ekonomi. Selain itu, ketidaktransparan dalam proses birokrasi membuka peluang bagi terjadinya korupsi. Proses yang tidak jelas dan penuh dengan prosedur yang ambigu seringkali membuka celah bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan sistem demi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, untuk memperbaiki sistem birokrasi yang ada, dibutuhkan inovasi-inovasi yang dapat mempercepat proses administratif, mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan, serta memberikan pelayanan yang lebih transparan dan akuntabel. Inovasi dalam birokrasi bukan hanya sekedar perubahan dalam hal administrasi atau teknis, tetapi juga merupakan perubahan paradigma dalam cara kerja pemerintah yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Salah satu langkah penting dalam mewujudkan hal ini adalah melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mempercepat dan mempermudah pelayanan publik. Pemerintah Indonesia telah memulai beberapa inovasi dalam pelayanan publik, terutama dalam bentuk digitalisasi birokrasi. Digitalisasi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses administratif dan mempercepat pelayanan publik. Beberapa contoh inovasi yang telah diterapkan di Indonesia antara lain adalah MAL pelayanan publik, sistem e-government, dan penerapan sistem merit dalam seleksi pegawai. MAL pelayanan publik adalah salah satu inovasi yang diterapkan untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik dalam suatu tempat. MPP menggabungkan layanan-layanan yang biasanya tersebar di berbagai instansi pemerintah seperti pembuatan KTP, SIM, paspor, pembayaran pajak, dan perizinan usaha. Dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi berbagai kantor pemerintah yang berbeda-beda untuk mengurus keperluan mereka. Hal ini tentu saja menghemat waktu dan tenaga masyarakat. MPP juga memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi terkait layanan publik. Selain itu, integrasi layanan tersebut meningkatkan efisiensi kerja instansi pemerintah karena setiap instansi dapat bekerja
sama dalam satu wadah untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat dan terkoordinasi dengan baik. Dengan sistem ini, birokrasi yang sebelumnya terpisah-pisah dan rumit kini menjadi lebih sederhana dan transparan. Sistem e-government inovasi berikutnya adalah mengimplementasi e-government atau pemerintah berbasis elektronik dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Indonesia telah memperkenalkan berbagai layanan berbasis digital yang memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Beberapa contoh penerapan e-government di Indonesia antara lain adalah e-KTP, aktivitas SIPP, Sistem Informasi Pelayanan Publik, e-Samsat, pembayaran pajak kendaraan bermotor, dan pembuatan SIM secara online. Dengan menggunakan sistem e-government, masyarakat dapat melakukan berbagai transaksi publik secara online seperti pendaftaran untuk berbagai layanan, pembayaran pajak, dan pengajuan izin. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga meminimalisir interaksi tatap muka yang dapat menjadi lahan praktik korupsi. Digitalisasi ini memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan kapan saja dan di mana saja, asalkan terhubung dengan internet. Penerapan sistem merit dan seleksi pegawai pemerintah untuk meningkatkan kualitas birokrasi. Pemerintah Indonesia juga menerapkan sistem merit dalam seleksi pegawai pemerintah. Sistem ini memastikan bahwa pejabat atau pegawai yang diterima atau dipromosikan dalam pemerintahan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai dengan posisi yang diembannya. Hal ini dilakukan untuk menghindari penempatan pejabat berdasarkan faktor non-kualifikasi seperti kedekatan pribadi atau hubungan politik. Dengan penerapan sistem merit, diharapkan para pegawai negeri memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, sistem merit juga berkontribusi pada penguatan profesionalisme dalam birokrasi dan mengurangi praktik nepotisme yang selama ini sering merusak kredibilitas pemerintahan. Meskipun berbagai inovasi dalam birokrasi telah diterapkan, namun implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapan inovasi birokrasi antara lain adalah resistensi terhadap perubahan, kurangnya infrastruktur, teknologi yang memadai, dan masalah terkait dengan keamanan data. Respondensi terhadap perubahan salah satu tantangan utama ada dalam mengimplementasikan inovasi birokrasi adalah resistensi terhadap perubahan dari pegawai pemerintah. Banyak pegawai yang sudah terbiasa dengan cara kerja tradisional dan merasa nyaman dengan prosedur yang sudah ada. Perubahan yang mengharuskan mereka untuk beradaptasi dengan teknologi baru atau sistem baru seringkali ditentang. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat pemerintah agar mereka memahami manfaat dari perubahan tersebut dan dapat beradaptasi dengan cepat. Infrastruktur teknologi yang belum merata. Meskipun teknologi telah berkembang pesat di kota-kota besar, namun infrastruktur teknologi di daerah-daerah terpencil masih menjadi kendala. Banyak daerah yang masih kesulitan untuk mengakses internet dengan kualitas yang baik, sehingga menghambat penerapan e-government di daerah tersebut. Pemerintah perlu bekerja sama dengan pihak swasta untuk memperluas jaringan internet dan memperbaiki infrastruktur teknologi di seluruh Indonesia. Keamanan data. Penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik juga menimbulkan tantangan dalam hal keamanan data. Penggunaan sistem digital memungkinkan data pribadi masyarakat terkumpul dalam jumlah besar yang berpotensi menjadi sasaran serangan siber. Pemerintah harus memastikan bahwa data pribadi masyarakat aman dan terlindungi dengan baik, serta memiliki mekanisme untuk mengatasi potensi kebocoran data. Meskipun terdapat berbagai tantangan, birokrasi memberikan banyak signifikan terhadap pelayanan publik di Indonesia. Beberapa dampak positif dari birokrasi antara lain adalah peningkatan efisiensi, pengurangan waktu tunggu, pengurangan biaya, dan peningkatan transparansi. Peningkatan efisiensi. Dengan adanya inovasi seperti MPP dan e-government, proses birokrasi menjadi lebih efisien. Masyarakat tidak perlu lagi mengunjungi berbagai kantor pemerintah untuk mendapatkan layanan yang sebelumnya memakan
tenaga, layanan digital memungkinkan proses administrasi dilakukan dalam hitungan menit, dan dokumen yang dibutuhkan dapat langsung diakses melalui aplikasi atau situs web. Pengurangan waktu tunggu inovasi ini juga mengurangi waktu tunggu bagi masyarakat. Layanan yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari kini dapat diselesaikan dalam waktu yang jauh lebih singkat. Misalnya, pembuatan KTP yang sebelumnya memerlukan waktu yang lama, kini bisa dilakukan secara online yang memudahkan masyarakat. Pengurangan biaya proses administrasi yang lebih efisiensi juga berimbas pada pengurangan biaya masyarakat. Tidak lagi perlu mengeluarkan biaya transportasi yang tinggi untuk mengunjungi kantor pemerintah, dan prosedur yang lebih singkat juga mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan layanan. Peningkatan transparansi inovasi seperti e-government dan sistem digital lainnya membuat proses pelayanan menjadi lebih transparan. Masyarakat dapat memantau proses pemohonan layanan secara langsung dan mengetahui statusnya kapan saja. Selain itu, penggunaan teknologi juga meminimalkan peluang untuk terjadinya praktik korupsi karena sistem yang digunakan lebih terbuka dan akuntabel. Upaya birokrasi untuk memperbaiki pelayanan publik melalui inovasi seperti mal pelayanan publik, e-government, dan sistem merit adalah langkah penting menuju pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Meskipun ada berbagai tantangan dalam penerapannya, inovasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Dengan terus berinovasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang ada, diharapkan pelayanan publik di Indonesia dapat semakin baik dan pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menciptakan pemerintahan yang kredibel dan efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.